Winda Su tidak pernah tidur senyaman ini. Ketika beban hati dihilangkan, ketika simpul hati seseorang diketahui, roh tidak memiliki beban, dan ketika tidur, itu manis secara alami. Bangun, sudah siang. Masa lalu berjalan bersama angin, tetapi masa depan penuh dengan harapan. Winda Su tidak pernah ingin berpikiran terbuka saat ini. Dia bangun untuk menyikat giginya, mencuci giginya, mendandani dirinya dengan hati-hati di cermin, mengecat bibirnya dengan sariawan, dan melakukan setiap gerakan dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Seperti biasa, Winda Su juga wanita yang lembut. Dia sangat memperhatikan penampilannya setiap kali bepergian. Tapi bagaimanapun juga, dirinya fokus pada kariernya dengan penekanan yang berbeda, dan terkadang dia lebih santai. Tapi hari ini, sepertinya Winda Su tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia berdandan seolah-olah dia adalah seni yang langka. Setelah itu, dia mengenakan setelan bisnisnya. Kemeja rok sempit stocking sutra dengan sepatu hak tinggi, membuat seluruh orangnya menjadi lebih tinggi dan anggun di seluruh negeri. Melihat dirinya di cermin dan wajahnya yang tak tertandingi, Winda Su tersenyum lega. Jika wanita cantik seperti itu tidak bisa menjalani hidupnya yang indah, itu keterlaluan. Tuan Ling benar. Mengapa aku harus selalu hidup dalam bayang-bayang orang lain? Aku adalah pemandangan yang indah di dunia. Aku memiliki gaya dan cahayaku sendiri. Dalam pikiran Winda Su, apa yang Eric Ling pernah katakan pada dirinya sendiri terus muncul. Di pesta ulang tahun Nenek Su, Eric Ling diam-diam berkata pada dirinya sendiri, "Aku harap kamu seperti kembang api." Ketika rumah sakit Husada direnovasi dan dibuka, Eric Ling berkata pada dirinya sendiri suatu hari, "Kamu akan menemukan betapa indahnya dunia ini. Suatu hari, kamu akan keluar dari kepompong dan menemukan bahwa rasa sakitnya sudah berakhir. Suatu hari, kamu akan menemukan bahwa ini adalah pengaturan terbaik." Eric Ling mengeluarkan lipstik, dengan lembut mengolesi bibir yang indah, bergumam, "Suatu hari, aku keluar dari kepompong, akan menemukan betapa indahnya dunia ini. Suatu hari, aku keluar dari kepompong dan menemukan bahwa rasa sakit itu selesai. Suatu hari, aku akan keluar dari kepompong dan menemukan bahwa ini adalah pengaturan yang terbaik." Eric Ling, meskipun kamu pecundang, kamu bodoh. Tapi bahasa dan sastramu bagus. Terima kasih telah memberitahuku kata-kata ini. Winda Su mengemasi barang bawaannya, meninggalkan rumah dengan tasnya, dan datang ke rumah sakit Husada. Ini adalah pertama kalinya Winda Su datang bekerja di rumah sakit beberapa hari setelah kejadian. Wanita cantik ini menjadi sorotan semua orang sejak masuk rumah sakit. Para pasien dan staf medis di aula kagum dengan kecantikan Winda Su. Manajer Su lebih cantik. Ini pertama kalinya aku melihat wanita cantik seperti itu. Aku mendengar bahwa manajer Su diusir dari rumah oleh keluarga Su. Aku pikir manajer Su akan sedih, tetapi tidak berharap manajer Su keluar dari rasa sakit dan meremajakan. "Manajer Su, kamu sangat cantik. Manajer Su, kamu sangat cantik hari ini." Sepanjang jalan, Winda Su merespons dengan hangat dengan pesona yang tak tertandingi, yang membuat staf medis merasa bahwa Winda Su menjadi lebih antusias dan mudah didekati daripada sebelumnya. Ketika dia datang ke kantor, Winda Su terkejut dengan apa yang dia lihat. Kantor berantakan dan mejanya tertutup debu. Kantor manajer umum biasanya merupakan bagian penting dari perusahaan. Saat Winda Su pergi, tidak ada yang bisa masuk. Bahkan pembersihan pun tidak. Sepertinya kantor pun harus dibersihkan lagi untuk bisa bekerja. Winda Su tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan memilah dokumen dan membersihkan lantai sedikit. Biasanya semuanya diserahkan pada petugas kebersihan. Tapi kali ini, Winda Su sangat serius, sangat berhati-hati untuk melakukannya sendiri. Setiap kali dirinya memilah-milah setumpuk dokumen, dia merasa seperti sedang memilah-milah suasana hatiku. Setiap kali dirinya menyapu sepotong debu, tampaknya menyapu masa lalu. "Winda, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu?" "Aku akan membiarkan petugas kebersihan menanganinya." Jennifer Wu,
yang baru saja memasuki pintu, sangat terkejut melihat pemandangan ini dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Winda Su. Aku akan menganggapnya sebagai latihan. Winda Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menolak untuk membiarkan Jennifer Wu membantunya. Dia menghabiskan setengah jam sendirian untuk membersihkan kantor besar. Setelah semua ini, Winda Su membuat secangkir kopi dan duduk di mejanya. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Jennifer Wu melihat ke atas dan ke bawah di Winda Su. Dia hanya merasa bahwa gaunnya hari ini sangat menakjubkan dan indah sehingga bahkan jantungnya berdetak saat melihatnya. Ada dua hal, kata Jennifer Wu. Setelah mengakuisisi rumah sakit Sanji dan rumah sakit Mawar. Rumah sakit Husada kami memiliki 2 cabang lagi di Kecamatan Mawar. Keduanya memiliki merek cabang rumah sakit Husada kami. Di sekarang, bisnisnya normal, dan arus penumpang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kami memiliki pasar medis di Kecamatan Mawar. Tapi, Jennifer Wu ragu-ragu. Winda Su berkata, tapi apa? Jennifer Wu berkata, rekening rumah sakit kehabisan uang. Kali ini integrasi dan dekorasi ulang dan pembukaan akan memakan biaya banyak. Lebih dari 300 juta uang tunai asli di akun telah habis. Winda Su berkata, aku baru saja melihat anggaran keuangan rumah sakit dalam beberapa bulan terakhir, dan tidak akan ada banyak pengeluaran dalam beberapa bulan ke depan. Tidak ada uang di akun sekarang, dan akan ada arus kas dalam beberapa bulan. Jennifer Wu mengatakan, namun, menurut perkiraan, rumah sakit di distrik Marina akan siap dibuka dalam 5 bulan. Pembangunan perusahaan Chen sangat cepat dan skema konstruksi baru telah diadopsi. Tahap pertama proyek bisa dikirim dalam 4 bulan. Pembukaan rumah sakit baru akan menghabiskan banyak uang. Winda Su mengerutkan kening, rumah sakit di distrik Marina dibangun atas dasar rumah sakit umum tingkat 3. Jika dibuka, itu akan lebih dari cukup dana. Staf, kualifikasi, staf perawat, tidak cukup. Rumah sakit Husada kami sekarang telah mengakuisisi 2 rumah sakit lain. Paling-paling hanya 1 rumah sakit tingkat 2A. Jennifer Wu berkata, itu benar, jadi kami harus membawa mitra yang kuat untuk melakukan ini bersama kami. Jika tidak, akan sulit untuk mencapai ini dengan kekuatan keluarga kami. Meskipun Winda Su tega memakan rumah sakit umum tingkat 3 yang akan dibuka dalam 1 gigitan ini, namun juga mengetahui bahwa kapasitasnya tidak mencukupi, dan dengan enggan berkata, meskipun keluarga Han telah menurun, itu masih nomor 1 di Zonghai. Grup farmasi utama, keluarga Su kini telah dipromosikan menjadi grup farmasi terbesar kedua. Kedua grup farmasi ini tidak akan bekerja sama dengan kami. Selain itu, apa pilihan bagusmu? Aku sudah mencari grup farmasi atau rumah sakit lain yang kuat, kata Jennifer Wu. Mereka memiliki minat yang kuat untuk bekerja sama, yaitu, proporsi saham yang mereka minta lebih dari 50%. Kami tidak dapat menerima persyaratan seperti itu. Winda Su tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Kondisi yang keras seperti itu benar-benar tidak dapat diterima. Setelah diterima, itu sama dengan membuat pakaian pernikahan untuk orang lain. Tepat ketika mereka khawatir, Bonnie Su datang dan berkata, aku punya cara. Mereka menoleh dan melihat Bonnie Su dengan perban di kepalanya. Mereka mengira dia telah dipukuli. Winda Su menebak mengapa dia dipukuli dan bertanya, Bonnie Su, apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa waktu terakhir, kesan Winda Su tentang Bonnie Su telah banyak berubah. Sebelumnya, Bonnie Su mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahu dirinya sendiri, dan dia bersyukur. Aku baik-baik saja, tetapi ayahku memberiku pelajaran. Bonnie Su tertawa, dalam keadaan sulit saat ini, kamu dapat pergi ke Tuan Ling untuk meminta bantuan. Dia dapat menanganinya. Jennifer Wu segera bergema, Wanda, Bonnie Su ada benarnya. Selama Tuan Ling mau maju, bukan masalah satu kata untuk menyelesaikan masalah bagi kita. Winda Su ragu-ragu dan bergumam, aku tahu bahwa Tuan Ling sangat cakap. Namun, khawatir aku berjalan terlalu dekat dengan Tuan Ling.
Eric Ling mengetahui itu akan membuatnya cemburu dan merasa tidak nyaman. Atau pikirkan cara lain. Jennifer Wu terdiam. Mengapa kamu begitu bertele-tele, Winda? Kami belum melihat Tuan Ling. Tidak ada apa-apa antara kamu dan dia. Apa kecemburuan Eric Ling? Ayo bicarakan itu. Bahkan jika Eric Ling benar-benar cemburu, biarkan saja dia cemburu. Winda Su memelototi Jennifer Wu. Jennifer, jangan katakan itu tentang Eric Ling. Dia akan tidak nyaman mendengarnya. Jennifer Wu memperhatikan bahwa wajah Winda Su tidak baik, jadi dia tersenyum pahit dan tidak banyak bicara. Bonnie Su menepuk dadanya dan berkata, Manajer Su, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Eric Ling tidak akan cemburu, aku jamin. Bonnie Su tidak bohong. Apakah kamu bercanda? Eric Ling adalah Tuan Ling, bisakah dia masih memakan kecemburuannya sendiri? Namun, Bonnie Su tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Apa yang kamu jamin? Kata Winda Su. Aku akan kembali padanya dan menjelaskannya, kata Bonnie Su. Winda Su masih ragu. Setelah waktu ini, banyak hal yang telah dipahami oleh Winda Su. Dan dia berpikir bahwa si bodoh Eric Ling benar-benar baik. Setidaknya tidak terlalu banyak. Pada saat dia paling sengsara dan terpuruk, dia ditemani oleh Eric Ling, yang berbicara dengannya dan mencerahkan dirinya sendiri dengan keterampilan bahasanya yang luar biasa. Untuk minum dengan dirinya sendiri, dia minum sampai dirinya sendiri menjadi konyol. Winda Su terharu dan tak tega membuat Eric Ling cemburu. Bonnie Su berkata, sekarang adalah pilihan terbaik bagi kita untuk meminta bantuan Tuan Ling. Tidakkah kamu tahu itu? Apa yang kamu tahu? Tanya Winda Su. Perusahaan Han diakuisisi oleh Tuan Ling, kata Bonnie Su. Sekarang grup farmasi terbesar Zonghai adalah perusahaan yang dimiliki oleh Tuan Ling. Winda Su hampir melompat. Bagaimana bisa? Bonnie Su berkata, setelah pemakaman Tuan Tang, dikatakan bahwa Samuel Han berinisiatif untuk pergi ke Tuan Ling untuk menebus kesalahan dan ingin memberi Tuan Ling perusahaan Han untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi ditolak oleh Tuan Ling, yang akhirnya meminta Fuad Jiang dan Larry Chen untuk bergandengan tangan mengambil alih perusahaan Han. Winda Su menghirup udara dingin. Tuan Ling ini tidak hanya bisa mengalahkan keluarga Tang, tetapi juga membiarkan keluarga Jiang dan keluarga Chen bergandengan tangan untuk menjatuhkan perusahaan Han yang begitu besar. Benar-benar menarik perhatian. Winda, begitu lebih mudah, kata Jennifer Wu. Jika Tuan Ling mau membantu, kami akan bekerja sama dengan perusahaan asli Han. Dengan cara ini, begitu rumah sakit baru kami dibuka, itu akan memiliki tingkat medis teratas Zonghai. Ketika Winda Su ragu-ragu, seseorang berjalan di luar pintu. Larry Chen. Nona Su. Permisi. Larry Chen sopan. Winda Su dengan cepat bangkit untuk menyambutnya. CEO Chen, mengapa kamu di sini? Duduk dan minum teh. Larry Chen tersenyum dan berkata, aku di sini untuk mengirimkan kehangatan. Setelah berbicara, Larry Chen mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Winda Su. Ini adalah hadiah yang disiapkan oleh Tuan Ling. Setelah membaca file itu, Winda Su tercengang. Tuan Ling ingin bekerja sama denganku untuk mengoperasikan rumah sakit di distrik Marina. Apa yang dimaksud dengan perusahaan Misty di atas? Larry Chen berkata, benar. Setelah Tuan Ling membeli perusahaan Han, ia mendirikan perusahaan baru bernama Misty. Awalnya, semua aset perusahaan milik perusahaan Han dikemas dan disuntikkan ke grup Misty. Grup Misty saat ini adalah grup perusahaan Han asli. Larry Chen melanjutkan, grup Misty sekarang adalah perusahaan farmasi terbesar di Zonghai. Grup Misty akan memberikan dukungan strategis kepada Nona Su untuk pembukaan rumah sakit baru di distrik Marina. Gunakan semua sumber daya untuk memastikan kelancaran operasi perusahaan. Winda Su mengerutkan kening dan berkata, tapi cara kerja sama dalam kontrak ini gratis. Apakah itu bagus? Itu tertulis dalam kontrak Misty Group mendukung pembukaan rumah sakit baru secara gratis dan tidak ada sen yang diambil. Larry Chen berkata, Nona Su berpikir cara kerja sama ini tidak baik. Winda Su berkata, Tuan Ling telah membantuku terlalu banyak.
Aku tidak berpikir ini tidak baik. Sebaliknya, Misty Group mendukung pembukaan rumah sakit baru kami, dan kami bersedia untuk menjualnya. Rumah sakit baru 40% saham masuk ke Misty Group, 40%, yang sangat cocok untuk harga pasar. Tiba-tiba, Larry Chen tertawa, aku akan menyampaikan maksud Nona Su untuk Tuan Ling. Tapi Nona Su mungkin tidak mengerti Tuan Ling. Untuk seorang pria, uang tidak berbeda dengan angka. Dia telah melakukan perbuatan baik dan akumulasi kebajikan sepanjang hidupnya untuk memberi manfaat bagi seluruh dunia. Aku juga meminta Nona Su untuk memenuhi keinginan Tuan Su. Klik. Dagu Winda Su hampir jatuh. Dia benar-benar pria besar. Hati seorang pria hebat di luar perkiraan orang biasa. Winda Su segera bangkit dan memuja Tuan Ling. Tuan Ling benar-benar tidak biasa. Kamu CEO Chen sudah mengatakan sampai seperti itu, aku bilang ya. Setelah menandatangani, Winda Su menyerahkan kesepakatan kepada Larry Chen, lalu berkata, aku punya permintaan kecil. Kamu katakan, kata Larry Chen, aku ingin bertemu Tuan Ling dan terima kasih secara langsung, kata Winda Su. Aku juga ingin berbicara dengannya secara langsung. Apakah itu syarat bagimu untuk menandatangani perjanjian ini? Kata Larry Chen. Winda Su berkata, Tuan Ling memiliki ambisi yang tinggi, memiliki moral yang tinggi dan karakter yang bok, dan memiliki karakter yang berharga. Bagaimana aku bisa mengajukan permintaan kepada Tuan Ling? Ini adalah permintaan pribadiku. Larry Chen menyimpan file itu dan menyesap tehnya. Bok, aku akan memberi tahu Tuan Ling maksudmu. Jika menurutnya itu mungkin, aku akan segera membalasmu. Kalau begitu terima kasih CEO Chen, aku akan mengirimmu ke bawah. Winda Su menghela nafas lega. Tuan Ling yang misterius tidak tahu apakah dia akan setuju untuk bertemu dengannya. Untuk bisa melihat Tuan Ling, Winda Su melakukan perjalanan khusus ke Larry Chen berkali-kali, tetapi hasilnya tidak berhasil. Sekarang aku akan membawanya lagi. Semoga ada hasil yang baik. Nona Su tidak usah mengantar, aku akan turun sendiri. Larry Chen menolak permintaan Winda Su dan buru-buru pergi. Jennifer Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Winda, Tuan Ling sangat baik kepadamu. Apakah kamu tidak tergerak? Winda Su menggelengkan kepalanya, hatiku tergerak, tapi hanya tersentuh. Jennifer Wu luar biasa, apakah kamu masih berpikir Eric Ling baik? Winda Su mengangguk, hei, kamu benar-benar si bodoh yang tidak tahu menghargai berkah, kamu tidak bisa diselamatkan. Kamu harus menemui psikolog juga. Jennifer Wu menghentakkan kakinya dan pergi dengan marah. SPZ segera mengeluarkan 3 resolusi terhadap keluarga Tang. Masalahnya terus bergolak, menyebabkan kegemparan di kelas atas kota Zonghai. Nama Tuan Ling juga telah menyebar ke seluruh lingkaran sosial teratas di kota Zonghai. Adapun siapa Tuan Ling, kebanyakan orang tidak tahu. Eric Ling tidak peduli, tetap melakukan urusannya sehari-hari, pergi bekerja di rumah sakit Husada seperti biasa. Meskipun hampir dipecat sebelumnya, tapi ada Winda Su di rumah sakit, tidak ada orang yang berani mengatakan apa-apa. Saat Eric Ling datang ke rumah sakit, dia pada dasarnya tidak melakukan apa-apa, kecuali sesekali minum teh, merokok, dan bermain game di pos petugas keamanan. Begitu berada dalam suasana hati yang buruk, langsung pergi. Kecuali Wilton Lee di Departemen Keamanan, semua orang tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Eric Ling. Merasa bocah ini hanya bergantung pada istrinya saja, membuat banyak orang di Departemen Keamanan kehilangan semangat berjuang, pernah beberapa kali diam-diam memberikan saran pada atasan untuk memecat Eric Ling. Namun, Eric Ling tidak dipecat. Apa daya, ada orang di atas sana. Eric Ling membaca koran sepanjang pagi di pos petugas keamanan. Secara acak bertanya kepada Wilton Lee, Wilton, orang-orang dari Departemen Keamanan semua tidak suka padaku. Wilton Lee masih bermain game dan menjawab, ingin mendengar kebenaran. Atau sesuatu yang menyenangkan. Eric Ling berkata, tentu saja kebenarannya. Wilton Lee berkata dengan canggung, mereka benar-benar tidak suka padamu. Kamu terlalu tidak terorganisir dan disiplin,
tetapi memiliki gaji yang sama dengan mereka. Mereka merasa sedikit tidak adil. Eric Ling bertanya lagi, aku seperti ini, apakah sangat mempengaruhi suasana kerja rumah sakit? Wilton Lee berkata, benar. Eric Ling menyeka dahinya, hai, aku tidak boleh membuat masalah untuk istriku, nanti aku mengundurkan diri saja. Wilton Lee buru-buru menutup permainan dan berkata, Eric, jangan gegabah. Sebenarnya menurutku, pekerjaan sebagai satpam memang untuk menghidupi sehari-hari, tidak usah peduli pada pikiran orang lain. Ditambah lagi, kalau kamu pergi, aku tidak ada teman bicara di sini. Eric Ling tersenyum, tenang saja, aku tidak akan mengundurkan diri sekarang, bekerja beberapa waktu lagi. Setelah bicara, Eric Ling meletakkan bukunya dan meregangkan pinggangnya. Aku sedikit lelah karena duduk terlalu lama, jalan-jalan keluar sebentar. Kamu bantu aku sampaikan salam. Rahang Wilton Lee akan jatuh. Ini juga tidak terlalu memperhatikan pekerjaan kali. Hasilnya, Eric Ling belum pergi, sebuah mobil sport Lamborghini berwarna oranye tiba-tiba berhenti di sebelah pos petugas keamanan. Seorang wanita cantik bergegas turun. Wanita cantik itu berusia awal 20-an. Dia mengenakan gaun merah besar dan sepasang sepatu hak tinggi merah besar di bawah kakinya. Dia tinggi dan ramping, dengan bibir merah halus, seperti api di angin gunung. Mempesona. Mata banyak orang di sekitar tertarik oleh wanita ini. Wilton Lee tercengang, wanita yang cantik sekali, aku hanya pernah melihatnya di TV sebelumnya. Tidak, aku bahkan belum pernah melihat wanita cantik seperti itu di TV. Wilton Lee melihat wanita itu berjalan langsung menuju pos petugas keamanan, air liurnya hampir jatuh. Pada akhirnya, wanita itu membuka pintu pos petugas keamanan dan masuk. Mungkinkah datang untuk mencariku? Darah Wilton Lee mendidih dan tulangnya kesemutan. Apakah dia sudah akan sukses menikah dengan wanita cantik dan kaya? Wilton Lee menyaksikan wanita cantik mendekatinya selangkah demi selangkah, hanya untuk merasakan bahwa hatinya tercekik. Dewi, sudah datang. Akhirnya, sang Dewi berjalan ke sisi Eric Ling selangkah demi selangkah. Melakukan percakapan ramah dengan Eric Ling. Wilton Lee tiba-tiba terpana dan dia jatuh dari surga ke neraka. Hai, pada akhirnya aku yang berpikir terlalu banyak, mengesalkan sekali. Namun, Wilton Lee tetap memberanikan diri menuangkan secangkir teh untuk Eric Ling dan si cantik. Yang datang adalah Lucy Lee. Mungkin keluarga Lee yang akan berpartisipasi dalam pameran barang antik yang sangat penting, ingin hadir bersama Eric Ling. Bagaimanapun, Eric Ling dianggap sebagai penilai keluarga Lee. Eric Ling berpikir sejenak dan setuju, oke, aku ikut denganmu. Terima kasih, kalau begitu, ayo pergi. Lucy Lee senang dan langsung keluar sambil memegang pergelangan tangan Eric Ling. Alhasil, begitu keluar, melihat Winda Su berdiri di depan pintu. Ah, Eric Ling berteriak dalam hatinya, dengan cepat menepis tangan Lucy Lee, istriku, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan, dengarkan penjelasanku. Wajah Eric Ling berubah menjadi hijau. Sialan, apa ini? Hidupku terlalu pahit, kan? Winda Su tidak marah dan tersenyum, Eric, kamu sudah hebat sekali. Bahkan wanita cantik seperti Lucy juga sudah digoda olehmu. Kamu sehebat ini, kenapa aku tidak tahu? Ini salah paham. Eric Ling panik. Lucy Lee juga menjelaskan dengan tatapan canggung, Nona Su, ini memang salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Hanya saja keluargaku membutuhkan bantuannya. Winda Su berkata, Eric memiliki kemampuan untuk membantu keluarga Lee, suamiku sudah hebat. Eric Ling segera berkata, Lucy, aku tidak pergi ke pameran lagi hari ini. Lucy Lee terkejut, apakah perlu begitu takut pada istrimu? Eric Ling berkata, aku ingin tinggal menemani istriku. Kalau istriku marah, konsekuensinya serius. Lucy Lee menghentakkan kakinya dengan marah, Nona Su, kalau kamu tidak tenang, bisa pergi bersamaku. Di antara kami benar-benar tidak ada apa-apa. Urusan kalian tidak ada hubungannya denganku.
Winda Su langsung pergi. Tidak pergi lagi ya? Eric Ling berkata kepada Lucy Lee, kemudian dengan cepat menyusul Winda Su, istriku, apakah kamu sudah melihatnya? Aku sudah menolaknya. Sudah kutolak. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Winda Su masih tidak berbicara dan bergerak lebih cepat. Eric Ling panik dan buru-buru mengikutinya. Bagaimana kalau aku langsung memberitahu Lucy dengan kencang, sejak saat ini memutuskan hubungan apapun? Apa daya, harus menunjukkan kesetiaan. Melihat Winda Su tidak bicara, Eric Ling berbalik dan berteriak, Lucy, mulai saat ini kita. Sebelum mengucapkan kata, memutuskan, tiba-tiba Winda Su menutupi mulutnya, kamu malu atau tidak? Setelah dilepaskan, Eric Ling bertanya, lalu apa yang harus kukatakan? Winda Su memelototi Eric Ling, apakah aku seperti orang yang tidak masuk akal? Semua orang akan memanggilku harimau betina jika kamu berteriak seperti ini. Tatapan ini, cantik dan menawan, mempesona semua makhluk. Eric Ling bahkan sudah terpesona melihatnya. Kamu pergi saja. Ketika seseorang meminta bantuanmu, kamu hanya perlu membantu dengan tulus. Jangan membuatku malu. Winda Su mengatakan ini. Eric Ling tiba-tiba merasa bahwa istrinya sangat cantik. Aku tidak akan pergi. Eric Ling takut untuk setuju. Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Tidak boleh sampai terpancing. Winda Su menatap Eric Ling dengan sengit, kamu telah berjanji padanya. Kalau tidak pergi sekarang, bukankah akan melanggar janji? Priaku, boleh tidak sukses, tapi menjadi orang, harus bisa dipercaya dan jujur. Eric Ling menatap wanita itu dengan terkejut. Perkataan ini tulus. Eric Ling merasakannya. Apalagi Winda Su sebenarnya menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan. Wanita yang memiliki ketertarikan sendiri adalah yang paling cantik. Minum lebih sedikit, kurangi membual, dan ingat untuk pulang lebih awal. Winda Su meninggalkan kalimat ini dan berbalik. Eric Ling menatap wanita cantik ini dengan terpesona. Pada saat ini, Eric Ling tampaknya telah bertemu dengan Winda Su yang paling cantik. Pada saat ini, sangat indah. Winda Su sangat menawan. Setelah Winda Su berjalan jauh, Eric Ling baru tersadar. Lucy Lee berlari dan bertanya, Eric, kamu tadi meneriakkan apa? Ayo pergi ke pameran. Eric Ling kembali tenang. Istrimu marah. Apakah kamu ingin aku menjelaskannya? Lucy Lee sedikit merasa bersalah. Jangan, semakin menjelaskan, dia semakin marah. Tidak usah dipedulikan, pergi saja. Eric Ling langsung naik ke kursi samping kemudi. Sebelum menyalakan mobil, Lucy Lee masih bertanya dengan tidak masuk akal, apakah kamu yakin tidak ingin menjelaskannya lagi? Jika istrimu marah, kamu tidak harus pergi. Istriku memiliki pikiran yang besar dan tidak akan marah. Eric Ling bersandar pada posisinya, memejamkan mata dan beristirahat, tidak mengatakan apa-apa lagi. Lucy Lee tidak banyak bertanya dan menyalakan mobil. Pusat pameran Zonghai. Sekitar pukul 3 sore, orang-orang memenuhi tempat itu. Poster yang sangat besar ditempel di gerbang, ditambah layar besar di sekelilingnya. Mereka semua menampilkan satu orang, pameran tunggal Master Freddy Hall. Berikut rangkaian perkenalannya, Master Seni dan Kerajinan Nasional, pendiri genre ukiran Siam, telah menjual banyak karya dengan harga setinggi langit lebih dari 100 juta. Datang ke Zonghai untuk memamerkan karya pribadi. Banyak orang memasuki pusat pameran dengan tiket. Daniel Su, Nenek Su, dan Willy Han juga datang. Mereka bertiga terlihat sangat baik. Nenek Su datang ke gerbang dengan tongkat, melihat poster di sekitar layar raksasa, dan menghela nafas. Tuan Hou adalah pemimpin generasi kedua ahli pengukir di Zonghai, dengan karya yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Saat aku keluar untuk bekerja, dia sudah terkenal di usia muda. Aku juga mengumpulkan dua karyanya di tahun-tahun awal dan dapat dianggap sebagai penggemarnya. Daniel Su berkata, bisa dihargai oleh nenek, tampaknya Master Hou memang cukup berbakat. Nenek Su tersenyum, itu sudah pasti. Karya Master Hou semuanya adalah seni, pada dasarnya berbeda dari para master yang mengandalkan hype.
Dia telah terkenal di Provinsi Sanjiang kurang dari 5 tahun setelah dia meninggalkan Zonghai. Bahkan jika dilihat dari seluruh Provinsi Sanjiang, dia juga master seni dan kerajinan kelas 1, kemudian telah membuat reputasinya sendiri di seluruh negeri. Dia adalah kebanggaan Zonghai. Daniel Su dengan penasaran bertanya, "Nenek, bagaimana Master Freddy Hou dibandingkan dengan Master Gerald Gu?" Nenek Su bahkan tidak memikirkannya dan langsung berkata, "Tentu saja jauh lebih hebat daripada Master Gerald Gu. Hanya ada puluhan karya Master Gerald Gu dan hampir menghilang dalam 2 tahun terakhir. Rasanya telah kehabisan bakatnya. Tapi karya Master Freddy Hou tersedia setiap tahun dan itu adalah pohon cemara di dunia seni. Poin ini jauh melebihi Gerald." Willy Han berkata, "Banyak master seni memiliki karya yang sedikit. Mereka tidak dapat mengikuti bakat mereka dan akan segera menurun. Master seperti Freddy Hou yang telah mempertahankan kemakmurannya selama beberapa dekade, memiliki kekuatan yang unggul dan sangat langka. Akan sangat bagus jika bisa membeli satu karya Master Freddy Hou hari ini." Nenek Su tampak penuh harap dan mengikuti arus orang ke pusat pameran. Pusat pameran, ruang pameran 7. Padahal ini sudah siang, tapi banyak orang berkumpul di sini. Ada ratusan meja bundar kecil di ruang pameran, setengah dari orang-orang telah tiba, semua orang memegang anggur merah dan berbincang. Pameran ini dilaksanakan dalam bentuk pesta koktail. Ada banyak mural dan patung di sekitar. Orang-orang mengobrol dan mengagumi mahakarya Master Freddy Hou. Nenek Su sangat antusias dengan mahakarya ini setelah memasuki venue. Daniel Su tidak dapat menghargai karya-karya ini. Dia sedang minum minuman sendiri, melihat sekeliling, menemukan bahwa banyak orang di sekitar datang. Victor Han, Weili Zhang, dan saudara laki-laki lainnya. Di antara yang paling menarik adalah Rihanna Lu dan Jenny Hu, dua wanita cantik. Mengenakan gaun kecil yang cantik, sosoknya anggun dan menawan. Daniel Su bergegas maju untuk bersulang untuk Rihanna Lu dan Jenny Hu. Rihanna Lu menghormati Daniel Su dan membalas 2 kalimat. Tapi sikap Jenny Hu sangat biasa, bahkan tidak mengangkat gelasnya. Daniel Su merasa malu dan tidak banyak bicara. Pada saat yang sama, dia melihat Eric Ling duduk di sebelahnya makan camilan. Dengan senyum di sudut mulutnya, Daniel Su berjalan dengan cepat dan berkata dengan keras, "Ya, bukankah ini menantu tidak berguna yang diusir oleh keluarga Su kami? Kenapa bisa menyelinap masuk ke pameran kelas atas seperti ini?" Pameran pribadi Master Freddy Hou memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Tidak menjual tiket ke dunia luar, hanya mengundang keluarga besar Zonghai dan keluarga kaya untuk ikut berpartisipasi. Daniel Su tidak berpikir bahwa orang seperti Eric Ling diundang. Dia pasti menyelinap masuk. Banyak orang di sekitar melihat ke arah teriakan ini. Ternyata dia adalah menantu tidak berguna yang diusir oleh keluarga Su, hanya masuk untuk makan, tidak tahu menghargai karya Master Freddy Hou. Memang benar orang norak, seseorang langsung setuju. "Aku juga mendengar keluarga Su menerima seorang menantu tidak berguna, selama 3 tahun menumpang makan dan tinggal, tidak disangka adalah orang norak ini." Winda Su juga wanita cantik yang terkenal di kota Zonghai, tapi sayang dia dirusak oleh sampah semacam ini. Yang menonton semakin banyak. Daniel Su semakin senang dan wajahnya semakin sombong. Dia melirik Eric Ling sekilas, "Eric, tempat seperti ini tidak boleh dimasuki kalau tidak ada tiket. Kamu selapar apa, sampai menyelinap masuk untuk menumpang makan di sini? Jika ada orang yang dilihat oleh begitu banyak orang, seperti monyet, takutnya sudah akan merasa malu." Tapi Eric Ling tetap makan dan minum seperti orang biasa. Daniel Su semakin merendahkan, "Eric, kamu masih tidak tahu keluarga mana yang mengadakan pameran ini, kan? Keluarga Qi." Kepala keluarga Qi, Hendra Qi adalah wakil ketua majelis SPZ. Bahkan Simon Lee dari keluarga Lee hanya penanggung jawab bagian saja. Hanya keluarga seperti keluarga Qi yang layak mengadakan pameran pribadi untuk Master Freddy Hou. Ditambah lagi, pameran hari ini, bahkan Master Effendi Sun juga akan hadir. Tempat sepenting ini, mana bisa kamu masuki?
Jika tidak ingin menghina diri sendiri, keluar sekarang. Jika Tuan Vetoki mengetahui kamu menyelinap untuk menumpang makan, bahkan memutuskan kakimu sudah termasuk ringan. Daniel Su tersenyum mengejek. Vetoki adalah putra Hendraki. Hendraki mendapat anak di usia tua. Sekarang Vetoki hanya berusia 27 tahun. Dalam usia muda, dia sudah menguasai setengah dari aset keluarga dan mempunyai ketenaran besar di Zonghai. Bahkan orang-orang seperti Victor Han ketika bertemu dengannya juga harus memanggil kakak. Namanya bahkan setara dengan Leon Tang. Daniel Su dan Vetoki adalah kenalan lama. Pada saat ini, sengaja mengatakannya adalah untuk menyanjung keluarga Qi. Eric Ling mengambil jeruk pusar dan berkata sambil mengupasnya, jeruk pusar ini lumayan, sangat lezat. Dasar tidak tahu diri, Tuan Vetoki sudah datang. Lihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Daniel Su tertawa, lalu berbalik, dan membungkukkan badan, Kak Veto, kamu sudah datang. Seorang pemuda setinggi 1,8 meter mengenakan setelan putih, melangkah maju dan bertanya, ada apa?